Haleluya, glory. Haleluya. Haleluya. Seperti itulah nyanyian kita yang sangat indah bagi Tuhan kita. Adalah nyanyian itu sejuk di dalam hati kita, pikiran kita. Haleluya. Membuat hati kita semakin selalu melekat kepada Kristus. Dan bagaimanapun juga antara mempelai pria laki-laki dan wanita itu tidak akan bisa dipisahkan. Itulah sebabnya dia akan segera tarik kita. Sebagaimana magnet menarik besi yang tidak terikat dengan dunia. Artinya dunia bukan berarti setiap orang percaya tidak menghasilkan makanan secara jasmani atau tidak membutuhkan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi artinya dunia adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang daripada firman Tuhan. Haleluya. Jadi dalam arti bahwa besi itu tidak terikat dengan besi yang lainnya, ya, seperti di baut gitu, dan tidak melekat sehingga ketika magnet besar datang, sehingga besi yang berkeping-keping itu selalu terangkat dan cepat menyatu dengan magnet tersebut. Haleluya. Seperti itulah apabila kita sudah benar-benar menyatu di dalam tubuh Yesus Kristus, dan bagaimanapun juga itu tidak akan bisa dipisahkan. Itu berbicara kekekalan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Karena firman Tuhan berkata, engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Kitab Efesus 1 ayat 4 berkata demikian. Dan itulah tentunya kita di akhir zaman ini benar-benar sungguh-sungguh berusaha dan bekerja keras untuk bertindak, melakukan firman-Nya. Tidak cukup hanya untuk mendengar, tetapi mendengar firman adalah itu adalah iman yang sesungguhnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya cukup sekedar mendengar. Kita melihat di kitab bahwa apabila perempuan-perempuan tersebut hanya cukup mendengar, maka mereka akan ditindik. Kenapa? Dia akan seterusnya budak kalau tidak mau bertindak dan tidak mau dibebaskan. Karena akan tiba waktunya, tahun pembebasan akan tiba. Haleluya, tahun Yobel akan tiba. Barang siapa yang mau dibebaskan, mereka adalah perempuan-perempuan yang merdeka. Haleluya, glory. Dan kita yang kena percaya sesuai dengan firman yang kita ketahui dan kita baca dan kita hidupi, ya, dan kita lakukan, itu selaras dengan pesan di akhir zaman. Karena kita tahu bahwa di ketujuh zaman gereja, ya, berbeda-beda pesan. Beda pesan kepada Nabi Nuh, ya, beda pesan kepada Musa, dan beda pesan kepada Kaleb dan Yosua. Beda pesan di zamannya Kristus. Haleluya. Karena Kristus sudah tidak ada lagi di bumi, tetapi dia sudah kembali ke tempatnya, sehingga dia mengirimkan dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Apa yang disampaikan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Barang siapa yang bertelinga hendak lagi mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itulah yang tertulis di kitab Wahyu. Di ketujuh zaman gereja tersebut, Wahyu 3 dari 17 kita melihat sampai seterusnya. Haleluya. Jadi kita harus memahami pekerjaan apa yang harus kita kerjakan di akhir zaman. Hal yang sama juga dengan pekerjaan secara jasmani. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan nafkah yang sesungguhnya. Meleset sedikit, akan begitu hampir jatuh sampai 50%. Haleluya.
silap bekerja, silap berusaha, dan tidak ada program seperti programnya Kristus, maka akan jatuh. Tetapi itu tidak sampai 50%, hampirlah. Itulah sebabnya selalu berjaga-jaga, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Karena karena alam yang sedang kita hidupi di zaman ini sudah semakin panas. Terik matahari sudah semakin panas karena dunia ini akan segera berakhir. Jadi tidak boleh bermain-main. Pekerjaan apapun harus sungguh-sungguh benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tanpa sungguh-sungguh maka pekerjaan semua akan sia-sia. Haleluya. Glory. Dan pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah pembahasan yang sangat sempurna. Dan subjek kita pada pagi hari ini adalah memilih seorang mempelai wanita. Dan kita buka saja langsung Alkitab kita akan gas. Nah, ini sudah lewat waktu. Dari kitab Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Dari kitab Kejadian 24 mulai ayat 12 sampai 14. Kita buka kitab kita, mari kita baca. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya ia kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, ini sebuah pelambang yang manis Tuhan, cara rohani pada akhir zaman ini. Tentu Tuhan, Engkau mengutus seorang Eliezer untuk memilih mempelai wanitamu. Barang siapa yang mau mendengarkan perkataanmu dan mau melakukannya, maka mereka akan hidup bersama-sama dengan Kristus di kerajaan yang kekal. Bapa yang baik, Engkau sudah tahu Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepadamu, taat dan takut akan Engkau, mereka lah mempelai wanitamu yang Kau pilih Tuhan sebelum dasar dunia ada. Bapa yang baik, kami berdoa kepada keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, dan barang siapa Tuhan yang mendengarkan firman ini, dan kami memberikan Tuhan penjelasan bagaimana tentang firman-Mu lewat pewahyuan yang sempurna Tuhan. Biarlah mereka hidup oleh firman-Mu dan memanggil dan membawa mereka kepada suatu yang jelas, sempurna, dan terang di zaman ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa inilah terang di waktu senja. Biarlah saudara-saudari kami yang harus delapan akan kebenaran-Mu menyatu di dalam satu tubuh Yesus Kristus. Dan untuk menghidupi Tuhan firman-Mu yang sempurna ini. Untuk supaya menerima kerajaan, yaitu dalam kehidupan yang kekal. Bapa yang baik, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Urapi Tuhan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang baik Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kepala kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam palungan kami. Dan bertumbuh dengan baik dan indah Tuhan. Sampai Maranatha datang kedua kalinya.
Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita sudah pernah mendengarkan firman ini. Ini adalah suatu firman Tuhan yang sangat sempurna. Karena semua firman Tuhan adalah sempurna. Tetapi kita lihat di zaman ini. Haleluya, sebuah perlambang yang manis bagi mempelai wanita. Saya baca sekali lagi. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Kita lihat, kiranya terjadilah begini. Jadi dia meminta kepada Allah, apa yang dimohonkan oleh Eliezer ini, apa yang dimohonkan dan apa yang dia minta dan apa yang diucapkan, kiranya itu benar terjadi. Karena ini adalah sebuah doa yang sempurna dan doa permohonan kepada Tuhan. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang ku tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Inilah permohonan dia. Haleluya. Tetapi kita lihat, coba kita buka dulu di berikutnya. Kita baca dulu di ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersentuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kita lihat ini. Apa yang dimohonkan oleh Eliezer tadi, maka itu terjadi. Itulah suatu doa yang benar-benar didengarkan oleh Tuhan. Dan terjadi pada waktu itu. Ketika dia sudah dekat ke mata air tersebut, dan dia langsung memohon berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta dan apa yang dia mohonkan kepada Allah, langsung pada waktu itu terjadi. Haleluya. Jadi, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan, tanpa doa, maka semua pekerjaan akan sia-sia. Karena bagaimanapun juga bebas memuluh. Karena ada dua jalan. Mau memilih untuk kepada kematian yang tidak berarti, dan untuk memilih kepada kehidupan. Memilih yang baik dan yang tidak baik. Haleluya. Ini berbicara tentang rohani. Dan bahkan ini pun juga bisa berbicara tentang jasmani. Kalau kita melihat, bagaimanapun juga kalau kita melihat seseorang, baik itu seorang perempuan, dan kita melihat bagaimana dengan matanya. Apakah matanya liar? Apakah matanya baik? Bahkan pun memilih seekor ternak untuk kita pelihara, untuk kita beli daripada seseorang, kita harus memperhatikan. Contohnya seekor sapi. Kalau kita mau ingin memelihara seekor sapi, harus kita terlebih dahulu memperhatikan sapi tersebut. Haleluya. Bukan soal cantiknya, bukan soal gemuknya, bukan soal kesehatannya, tetapi kita akan melihat matanya.
Apakah mata sapi tersebut liar atau tidak? Kalau matanya liar, bagaimanapun gemuknya dan cantiknya, kita tidak perlu membeli sapi tersebut. Karena bagaimanapun juga nanti dia tidak akan baik kepada anaknya. Haleluya. Bagaimanapun juga, nampak dari matanya. Hal yang sama juga dengan perempuan. Kalau matanya liar, mau apa jadinya? Haleluya. Berarti dia tidak cocok menjadi seorang ibu yang baik. Hal yang sama juga Kristus mempelai wanita, ya, yang setia, yang tekun, yang takut akan dia sendiri. Dia akan memilih yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Abraham mengutus Eliezer. Karena dia yakin bahwa doa Eliezer akan didengar oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita baca dulu di Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Anak domba adalah Kristus Allah besar. Anak domba adalah Kristus. Haleluya. Dan kita sudah melihat di sini, ya, seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapakah mempelai anak domba? Adalah kita sendiri, yang mau bertindak melakukan kehendaknya. Haleluya. Karena dia adalah benar-benar seorang pemimpin menuntun kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Menuju kepada kekekalan. Menuju kepada kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang tidak berkesudahan. Jadi bagaimana dia caranya? Bagaimana cara Kristus untuk memilih mempelai wanitanya? Haleluya. Harus berdandan dengan firman. Menyimpang dari jalur pada Kristus. Tidak mau mengikuti jalannya. Sebab dia berkata, aku adalah pintu. Haleluya. Dan dia adalah si pemberi pakaian tersebut. Bagaimana mungkin mempelai Kristus bisa menjadi mempelainya? Ya, dikatakan kalau memang tidak mau mengenakan pakaian yang diberikan Kristus kepadanya. Dan menyimpang daripada pintu tersebut dan masuk dari jendela. Bagaimanapun tidak. Dia harus taat kepada perkataannya. Jadi bukan sembarang untuk memilih mempelai wanita Kristus. Haleluya. Jadi itulah yang sudah kita baca di kitab Kejadian ini. Haleluya. Dia karena Allah yang sedang mengutus Eliezer, ya, memilih seorang mempelai bagi Ishak, mempelai wanita bagi Ishak. Itulah si Ribka. Haleluya. Jadi si Ribka keluar dan merupakan jawaban yang sempurna bagi doa Eliezer itu. Kenapa? Ya, karena Eliezer itu adalah hamba Abraham yang sudah berdoa. Haleluya, yang sudah berdoa. Itulah sebabnya yang sudah kita baca di kitab Wahyu 21 tadi. Menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Haleluya. Dan kalau kita sudah membaca Wahyu pasal 21 ini, maka kita akan mengingat
Rivka. Haleluya. Allah berbicara kepada Eliezer dan dia mendengarkan doa Eliezer. Dan Allah menunjukkan ya kepada Eliezer, inilah mempelai wanita Ishak yang sesungguhnya, yang engkau bawa nanti kepada dia. Haleluya. Menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Haleluya. Jadi kita harus mengetahui yang sebenarnya, ya. Karena pendidikan adalah sebuah pilihan, ya, dan bisa memilih apakah kita akan menjadi seorang terpelajar atau apakah kita tidak mau menjadi terpelajar. Itu adalah pilihan yang haknya masing-masing. Benar dan salah adalah sebuah pilihan, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah mau mereka berusaha untuk hidup yang benar atau hidup tidak benar, itu adalah sebuah pilihan. Ya, memilih adalah suatu hal yang besar. Haleluya. Jadi tujuan kekal kita adalah sebuah pilihan juga. Kita baca dulu di Keluaran 21 ayat 5 sampai 6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Kita lihat ini. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Dia tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Kenapa? Karena sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya yang membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan adalah, kalau memang dia tidak mau keluar, dia mau terus bekerja di hadapan tuannya, ya, dan dia selalu cinta kepada tuannya, kepada istrinya, dan kepada anak-anaknya, tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka dia harus dibawa ke hadapan Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu akan menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Haleluya. Dan kita lihat di Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Haleluya. Dan kita lihat di ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu akan masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tetapi bagaimana dengan dia tadi? Tidak mau keluar. Haleluya. Tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Tetapi bagi orang yang mau keluar,
merekalah adalah orang-orang merdeka. Berarti tidak budak lagi. Mereka sudah mendapatkan pembebasan karena mereka mau dibebaskan pada tahun pembebasan, yaitu tahun Yobel. Sangkakala sudah berbunyi, ayo keluar, kalian tidak perlu ditawan lagi. Tahun ini ada tahun pembebasan. Kuduskanlah dirimu. Haleluya. Siapa yang suka ditawan di karantina sana? Di penjara sana? Seandainya ada tahun pembebasan, ketika sangkakala berbunyi, semua yang ada di dalam tawanan, ya, di dalam penjara, keluar semua. Siapa yang mau, ada pengumuman, ini adalah tahun pembebasan. Sehingga sebagian pun berkata, aku tidak mau. Aku mau di sini bersama-sama dengan petugas dari pihak kepolisian ini. Saya merasa aman di sini. Ya udah, bawa aja ke sana biar kupingnya ditindik atau ditusuk. Menunjukkan bahwa dia adalah budak selamanya di dalam penjara tersebut, contohnya. Haleluya. Tetapi ketika si pembebas datang, ini adalah tahun Yobel, pembebasanmu datang. Anak domba Allah datang untuk membebaskanmu. Asal kamu mau mendengarkan bunyi sangkakala tersebut. Kuduskanlah dirimu, terimalah firman, masuklah ke dalam terang waktu senja. Pesal sudah datang, pembebasan sudah datang. Jangan kamu terikat di kandang sapi. Keluarlah dari sana, masuklah ke dalam bahtera. Jangan kamu diam aja di situ bersenang-senang. Tetapi barang siapa yang mau mendengarkan pembebasan tersebut, mereka adalah orang-orang merdeka. Haleluya. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Haleluya. Artinya tidak tertawan lagi. Bagaimana dengan bangsa Israel ketika mereka keluar, mereka bebas, ada pembebasan bagi mereka, diberikan Tuhan waktu. Ada waktunya pulang, Rut dari Moab, dari tempat kegelapan penyembah berhala, sehingga dia menjadi orang merdeka bersama-sama bos di sana. Dia menjadi milik seorang raja. Haleluya. Mempelai wanita tidak mau ditawan lagi. Berbagai macam jenis produk dari dunia ini. Karena firman adalah pilihan kita, Kristus adalah pilihan kita, Roh Kudus adalah pembawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Tahun pembebasan sudah datang, mata ketujuh sudah terbuka, ketujuh zaman gereja kita sudah mengerti, sangkakala kita sudah mengerti, ketujuh cawan kita sudah mengerti. Haleluya. Apakah kita masih mau tertawan? Tidak. Pulanglah ke negeri masing-masing. Kamu dibebaskan, tidak tertawan lagi. Haleluya. Sudah ada si pembebas di sana, tidak ada lagi kelaparan di sana. Pulanglah Naomi. Bawa Ruth. Haleluya, menantumu. Hukum Taurat, perjanjian lama, bawa perjanjian baru ke sana. Haleluya. Glory. Dan kita lihat di 1 Raja-Raja 18:21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak mau menjawab sepatah kata pun. Kita lihat ini.
mereka tidak mau dimerdekakan. Kalau sangkakala sudah berbunyi, kalau memang perkataannya benar, tahu pembebasan sudah datang, ikutlah dia. Keluar. Jangan kau menjadi budak selama hidupmu. Haleluya. Kalau memang Tuhan itu mengatakan firman yang sempurna dan firman pada zamannya, taatilah, ikutilah dia. Kalau memang doa Eliezer adalah doa yang sempurna yang diterima oleh Allah sendiri, maka doanya akan dikabulkan oleh Tuhan, dan Ribka pada waktu itu akan menerima dan melakukan dan bertindak apa yang diinginkan dan apa yang diperintahkan Allah untuk dia lakukan. Dan menjadi ikutlah. Sehingga Ribka pun ikut bersama-sama dengan Eliezer. Haleluya. Dan dia pun menjadi bagian dan menyatu kepada Ishak tuannya. Haleluya. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Manusia. Itulah doa yang benar. Tetapi kita lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan kita kembali lagi ke Keluaran 25 ayat 5 dan 6. Kita lihat tadi bagaimana perempuan itu. Apakah mereka mendengar? Ya, mendengar. Itulah sebabnya saya katakan tadi tidak cukup hanya mendengar. Mereka mendengar tetapi tidak mau bertindak. Mereka mendengar seolah-olah mereka tidak mendengar, artinya menutup kupingnya. Kita melihat di jemaat Laodikia. Mereka punya telinga tetapi mereka tidak dapat mendengar. Berarti mereka kupingnya akan ditusuk sebagai pertanda bahwa dia akan budak selamanya bersama-sama dengan tuannya. Tidak mau dibebaskan. Haleluya. Namanya budak. Kalau pulang ke kampung, kalau halamannya sendiri, ke tanah airnya sendiri, ya bagaimanapun mereka di sana akan dengan senang hati. Pekerjaan bertani pun bagaimanapun, ya dengan senang hati. Haleluya. Artinya mereka bukan lagi seorang penduduk lain di negeri orang lain. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, ketika tahu Diobel datang dan imam itu datang dengan menunggang kuda dengan bunyi sangkakala bahwa setiap budak boleh bebas untuk pergi. Tetapi jika mereka menolak untuk menerima kebebasan mereka, maka dia harus dibawa ke sebuah tiang di kuil tadi. Haleluya. Dan sebuah tindik melembus telinganya. Dan selanjutnya dia senantiasa melayani tuannya. Dan itu dikenakan telinganya sebagai sebuah perlambang pendengaran. Iman datang melalui pendengaran. Dia mendengar sangkakala itu tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Sekalipun dia mendengar tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Sekalipun mempunyai kuping, ya, tetapi dia menutupnya sekalipun dia mendengarnya. Itu yang dimaksudkan. Kenapa? Karena seringkali perempuan dan laki-laki mendengarkan kebenaran Allah dan melihatnya dibuktikan benar dan terbukti memang itu benar. Namun begitu mereka tidak mau mendengarkannya. Karena ada sesuatu alasan yang lain. Apa alasan yang lain? Biarlah aku di sini tinggal. Ya, aku nggak mau dikeluarkan. Aku nggak mau dibebaskan. Biarlah aku tinggal di sini. Nah, karena di sini kan bebas mau makan, mau apa kek.
Haleluya. Di sini kan bebas. Mau pakai ini, mau dan lain sebagainya. Haleluya. Itulah sebabnya Allah berkata, Kristus berkata, aku tidak mau datang kepada bangunan buatan manusia. Gereja yang sesungguhnya adalah baitmu. Ke situlah aku akan datang. Haleluya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Dan di mana kita seharusnya tinggal? Supaya sesuai dengan firman Tuhan. Supaya Kristus berdiam di situ. Haleluya. Tentukan jalanmu. Itu yang dimaksudkan. Amin. Haleluya. Glory. Jadi telinga mereka tertutup bagi Injil. Mereka tidak akan pernah mendengarkan lagi. Bagaimanapun, apapun yang disampaikan, mereka tidak mau mendengarkan. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa doa Eliezer tersebut didengarkan oleh Allah. Dan kita melihat bagaimana Elia memberikan sebuah pilihan kepada mereka yang seharusnya, yang mereka pilih. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kamu pilih pada hari ini siapa yang akan kamu layani. Jika Allah adalah Allah, layanilah dia. Tetapi jika Baal adalah Allah, layanilah dia. Apakah kamu mau keluar? Apakah kamu di sini saja? Buat bertanda. Jadi tidak bisa dibohongi. Supaya orang tidak bingung. Wah, yang mana tadi yang mau? Kau dibebaskan enggak? Saya tunggu dulu. Nanti mungkin 2 jam lagi, 3 jam lagi nanti akan bisa saya jawab. Enggak ada bisa seperti itu. Mau tidak? Tidak mau. Udah pergi ke sana. Biar ditusuk kupingmu. Biar ditindik sebagai pertanda. Kamu mau keluar? Mau. Udah. Keluarlah. Kamu bebas. Tahun pembebasan sedang datang. Juru selamat sedang tampil di muka bumi sebagai anak manusia. Dia menjadi daging untuk membebaskan manusia yang mau dibebaskan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita melihat sebagaimana bahwa semua hal yang alamiah natural adalah sebuah perlambang dari hal-hal rohani atau spiritual. Haleluya. Jadi itulah sebabnya benar-benar cocok dengan firman Allah. Bagaimana kematian dikuburkan, kebangkitan alam, dan matahari terbit, melintang, terbenam, sekarat, mati, bangkit lagi. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita perlambangkan. Dan kita melihat seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bagaimana tentang matahari. Bagaimana juga seorang bayi yang baru lahir. Haleluya. Menjadi tua dan mati, dikuburkan. Seperti juga matahari. Tetapi kita lihat nanti akan terbit lagi dari timur. Kebangkitan akan ada. Pengubahan tubuh akan ada. Haleluya. Semuanya itu berbicara tentang pembebasan. Bagi orang-orang yang takut akan Allah. Haleluya. Jadi inilah yang penting kita lihat. Secara rohaninya, yang alaminya merupakan sebuah perlambang dari yang rohani atau spiritual, maka pemilihan seorang mempelai wanita secara natural atau alaminya adalah juga sebuah perlambang dari pemilihan seorang mempelai wanita. Mempelai wanita secara rohaninya. Haleluya. Haleluya. Jadi hal yang sama juga ketika berbicara memilih seorang perempuan yang baik. Karena janji-janji itu adalah sampai kepada
kematian yang memisahkan. Haleluya. Jadi itu berbicara tentang jasmani, secara rohani harus sejalan, karena harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya di akhir zaman ini bebas untuk memilih. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau balik ke belakang seperti istri Lot dan lain sebagainya. Berbagai macam cara. Jadi bukan mudah dan gampang untuk menjalani hidup. Karena banyak tantangan, banyak godaan dan rintangan dan lain sebagainya. Tawaran yang paling mengerikan membuat manusia menjadi mati. Oleh karena keindahan dunia. Kalau aku nanti keluar ke tanah itu sendiri, kalau aku pulang, padahal di sini kan makanan enak-enak di istana raja, ya. Sekalipun aku menjadi seorang budak, tetapi di sini aku nyaman. Haleluya, merasa dia sudah aman di situ. Kita melihat bagaimana tentang perjalanan Israel ketika mereka keluar dari sana. Musa, engkau bawa kami ke sini menjadi sengsara, menjadi mati. Udahlah, lebih baiklah kita pulang kembali ke tanah Mesir. Kita di sana tidak sengsara, makanan ada. Itulah yang perlu dihindari. Keselamatan harus diraih, diperjuangkan, dipertahankan. Tetap di dalam firman Tuhan. Tetap di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekalipun kita menyebarkan pesan dan berbagai macam teman-teman, contohnya atau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya, kita sampaikan pesan, ya, kita berikan firman. Kalau mereka tidak butuh, mereka pasti akan menolak. Karena mereka lebih baik menuju jalan yang satu daripada menuju jalan yang satunya. Haleluya. Bagi orang yang bijak dan pintar akan melihat, oh ada apa ini? Dia akan segera, ya, memproses di dalam pikirannya, ada apa ini sebenarnya. Dan dia akan menyesuaikan firman itu kepada hidupnya sendiri. Karena pondasi adalah firman. Awalnya adalah firman, akhir adalah firman. Haleluya. Kalau dia sudah tahu dan sudah mengerti, maka doanya akan didengarkan oleh Allah sendiri. Haleluya. Emangnya Ribka itu, ya? Emangnya Ribka itu seorang perempuan yang kaya, ya, yang terkenal? Dia bukanlah seorang yang kaya atau orang yang terkenal, perempuan yang terkenal. Dia bukanlah seorang ratu. Tetapi Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Haleluya. Tuhan sudah berangkatkan Eliezer. Setelah nanti sampai di sana dia akan berdoa. Karena itulah yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dia adalah seorang laki-laki yang baik. Yang selalu, ya, memohon kepada Allah apa yang mau dia inginkan. Itulah sebabnya Allah berfirman, sebelum engkau meminta, aku sudah menyediakannya terlebih dahulu bagimu. Haleluya. Jadi tidak sembarang untuk memilih. Seperti yang saya katakan tadi, memilih sapi aja pun tidak sembarangan. Haleluya.
Segala jenis ternak untuk mau dibeli bukan sembarangan. Supaya si pembelinya tidak kecewa. Haleluya. Itulah sebabnya seperti zaman Yesus Kristus. Dia adalah seorang gembala. Ini gembala. Ya, ini adalah seorang gembala ya. Bagaimana sifat dan karakternya? Apa yang dia lakukan? Lalu datang lagi sebagian. Dia kan gak terkenal. Dia kan gak kenamaan. Dia kan gak populer. Gak cocok itu seorang gembala. Itulah sebabnya, mana yang kamu pilih? Gembala yang baik yang menuntun kamu kepada rumput yang hijau? Ya, silakan pilih. Gembala kamu yang membawa ke rumput yang berduri? Rumput yang beracun? Bebas memilih. Haleluya. Apakah mau dibebaskan atau tidak? Karena tahun pembebasan sudah datang. Ya dulu di 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Mereka tidak mau dimerdekakan dan mereka ini tidak mau mendengarkan firman karena mereka menutup telinganya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada firman, daripada pembebasan. Artinya jauhilah mereka itu. Haleluya. Karena suatu saat nanti kau akan merasakan kebahagiaanmu bersama-sama dengan mempelai pria, anak domba Allah, penebusmu. Tidak ada seorang pun yang di muka bumi yang bisa menebus seorang manusia dari dalam dosa selain daripada dirinya sendiri. Lantas siapa yang kamu pilih? Apakah dia penebus yang bisa mengampuni dosa manusia? Atau seorang raja yang terkenal di muka bumi seperti Nimrod? Haleluya. Mana yang kamu pilih? Musa atau haleluya, seorang kaisar yang terkenal? Mana yang kamu pilih? Raja Mesir atau Musa? Haleluya. Tetapi bagi orang yang percaya, maka dia akan memilih jalan keselamatannya untuk supaya keluar daripada perbudakan tersebut. Haleluya. Artinya memungkiri kekuatannya. Dia tidak pernah merasakan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak pernah merasakan bahwa Kristus adalah juru selamat. Aku kan seorang yang kuat, yang terkenal di dunia, bisa membuat jet pergi ke bulan sana. Aku bisa membuat anti kiamat. Haleluya. Aku bisa membuat kapal anti kiamat atau anti tsunami. Gak ada tanker bagaimanapun. Kalau memang juru selamat Tuhan Yesus Kristus sudah datang kedua kalinya, gak ada sedikit pun yang bisa bertahan di dunia ini. Semua akan diruntuhkan, semua akan menjadi puing-puing. Kalau Kristus sudah mengatakan hanya satu kekekalan, yaitu jikalau dia mau bersama-sama dengan aku dan menerima semua perkataanku.
Haleluya. Hanya itulah yang dapat bertahan. Maukah kamu kubebaskan? Kalau kamu mau bebaskan, ikutlah aku. Haleluya. Maukah kamu menjadi mempelai wanitaku yang setia, yang mau menurutiku? Mau. Haleluya. Tetapi jauh sebelum itu pun, sebelum itu pun kita sudah merindukan firman Tuhan. Dan nampak dari hati dan pikiran kita. Sebelum kita masuk kepada pembebasan tersebut, sebelum kita keluar daripada tawanan, kita sudah merindukan pembebasan tersebut. Kita sudah merindukan firman. Haleluya. Itulah ciri-ciri dan tanda-tandanya bahwa orang-orang yang seperti itulah mempelai wanita Kristus. Haleluya. Yohanes 11 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Tetapi Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Sungguh sempurna firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dan apa juga yang dikatakan oleh Roh. Haleluya. Dan pengajaran segala sesuatu apa yang diajarkan oleh Kristus akan diteguhkan dengan Roh Kudus. Jadi harus menerima perkataan apa yang dikatakan oleh Roh. Haleluya. Melalui utusan kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Jadi ini adalah secara rohani dan juga secara jasmani. Untuk supaya tidak runtuh dan berantakan sebuah rumah tangga. Kalau sudah berantakan dan runtuh, berarti itu bukan sebuah rumah tangga yang diberkati. Tetapi kalau itu semua, kalau itu semua diberkati oleh Tuhan, baik pekerjaan tangan mereka, baik anak-anaknya, baik orang tua semua terberkati, berarti mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan mereka adalah pilihan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Bukan masalah harta, bukan masalah pendidikan, tetapi masalah firman. Ujilah dia dengan firman. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menentang firman, karena firman yang menjawab firman. Haleluya. Dan kita baca dulu di kitab 1 Korintus 11 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri di dalam pertemuan-pertemuan jemaat.
Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Dan di 1 Timotius 2 ayat 12 berkata, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintahkan laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ini peraturan di dalam ibadah jemaat, bukan di rumah. Kalau di rumah, ibunya harus memerintahkan anak-anaknya menyapu rumah, menyuci piring, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah di dalam ibadah jemaat. Apa alasannya? Bolehkah kita mengajari Kristus? Tidak boleh. Karena Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala di dalam ibadah jemaat. Dan di dalam rumah tangga adalah suami. Tetapi itulah sebabnya. Kalau suami yang mau dimerdekakan oleh Kristus, yang mau ditebus, akan taat kepada firman. Karena kepala kita adalah Kristus. Haleluya. Tetapi kalau tidak taat, tidak mau dibebaskan seperti tadi, karena tahun pembebasan sudah datang, maka dia akan selalu budak. Kadang-kadang si istri menjadi kepala, ya sebentar. Kadang-kadang suami, ya menjadi kepala. Haleluya. Kalau memang tidak ada di dalam Kristus, tidak mau dibebaskan, banyakan si istri menjadi seorang kepala di dalam rumah tangga. Kalau memang tidak mau membebaskan dan tidak takut kepada Kristus, kadang-kadang dia merasa dia adalah seorang kepala dibandingkan dengan Kristus. Buktinya tidak mau taat kepada perkataan Kristus. Padahal dia adalah seorang kepala di dalam ibadah jemaat. Apa yang dikatakan di sini? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Dia harus hanya tinggal mendengarkan apa yang disampaikan. Haleluya. Karena perempuan diambil dari salah satu tulang rusuknya Adam atau dari laki-laki. Itulah sebabnya kita dari tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Karena dia adalah kepala. Arti kepala adalah bahwa kepala memerintah setiap organ tubuh kita ini. Dan tidak boleh tangan untuk memerintah kepala. Kaki pun tidak boleh. Hanya kepala yang bisa memerintah semuanya ini. Karena disinilah tersusun semua program dan rencana di dalam kepala ini. Haleluya. Kalau kepala sakit, bisakah bergerak atau semangat bekerja dengan organ-organ tubuh? Tidak akan bisa. Semua tersimpan di dalam memori, di dalam kepala ini. Haleluya. Semua programnya ada di dalam Kristus dan kita harus bekerja sesuai dengan perintah kepala. Bekerjalah di dalam ladangku, hai mempelai wanita. Udah, kita tinggal bekerja. Itu salah perbuatanmu, harus seperti ini. Ya, kita harus siap melaksanakannya kembali. Haleluya, glory. Tetapi kita lihat, kalau memang firman menjawab firman, kalau memang firman menjawab firman, taatlah kepada firman. Tetapi kalau bisa manusia menjawab firman tanpa dari firman yang menjawabnya, udahlah. Jauhkan dirimu daripada hal-hal yang seperti itu. Karena mereka sedang memikirkan kekuatannya sendiri. Haleluya. Ya kan, tapi tidak beda perempuan, laki-laki.
Ya, tua, muda, yang buta di hadapan Tuhan, itu tidak berbeda. Di hadapan Tuhan artinya di kerajaannya. Bagaimana mungkin orang orang buta bisa membaca Alkitab untuk menerangkan firman Tuhan? Artinya tidak berbeda di kerajaannya dan melakukan firman-Nya. Namun di dalam ibadah jemaat harus laki-laki menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Jadi tidak boleh dipelintir. Di hadapan Tuhan kan tidak beda mau perempuan kah, mau apa kah, mau ya orang buta, mau timpang, mau bagaimana mungkin orang timpang bisa berjalan ke altar? Bagaimana mungkin orang buta bisa berjalan ke altar untuk menyampaikan firman padahal dia tidak bisa baca? Haleluya. Karena firman Tuhan tidak bisa dibohong. Jangan dicoba-coba untuk membohongi Kristus. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya setiap anak-anak apabila ada seorang ayah dan seorang ibu yang cerdas, maka apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya, mau disembunyikan, mau apapun pekerjaannya, ayah tahu dan ibu tak tahu. Haleluya. Haleluya. Glory. Hal yang sama juga Kristus dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, Kristus tahu. Dan kita lanjutkan sedikit lagi. Kisah Para Rasul 3:22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan 1 Korintus 11 ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Berarti mendukung 1 Timotius tadi, tidak kunjungkan serumput mengajar. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Berarti itulah sebabnya Adam terlebih dahulu diciptakan. Haleluya. Hawa diciptakan bukan karena Adam, tetapi Adam diciptakan terlebih dahulu. Dan kita melihat Hawa dibuat dari mana? Haleluya. Dan kita tahu yang di Kisah 3:22 ini, Tuhan Allah akan membagikan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu seperti aku. Ya, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Haleluya. Dengarkanlah dia. Jadi, ya, Rifka itu bukanlah seorang perempuan, bukanlah seorang gereja yang murahan atau bisa dibolak-balikkan oleh dunia. Dia adalah seorang gereja, dia adalah seorang perempuan yang taat kepada Tuhannya. Haleluya. Karena kenapa? Karena dia sudah merindukan itu terlebih dahulu. Sudah ada di benak pikirannya dalam hatinya, oh kiranya aku seperti ini, maunya aku seperti ini. Mungkinkah nanti ini terkabul? Tetapi permohonanku Tuhan, berikanlah. Aku mohon kepadamu. Ketika tampil Eliezer, langsung connect. Apa yang dimohonkan oleh Eliezer kepada Allah dan apa yang diinginkan oleh si mempelai wanita terkabul pada waktu itu. Haleluya. Seperti itulah ciri-ciri mempelai wanita. Sudah merindukan terlebih dahulu, yaitu firman Kristus yang hidup, sudah dia rindukan terlebih dahulu, sekalipun dia berada di tempat kegelapan. Dan kita melihat loh bagaimana tentang perjalanan atau kisah hidupnya Lot. Dia berada di tanah Sodom, melimpah susu dan madunya di sana, kekayaannya luar biasa. Haleluya.
Dan kita lihat bagaimana tentang keadaannya. Dia adalah seorang wali kota yang sangat terkenal. Tetapi apa yang sedang ada di dalam pikirannya? Dia selalu merindukan Allah. Kalau dia tidak merindukan Allah, maka dia tidak akan mau keluar dari sana. Dia tidak akan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut kepadanya. Lot, keluarlah dari sini, sebentar lagi ini akan dibakar. Udahlah, kalau memang ini mau dibakar, biarlah aku biarlah aku mati bersama-sama dengan hartaku. Aku kan seorang yang terkenal, yang luar biasa, seorang wali kota yang sudah terkenal di negeri ini. Sok-sokan kau, gak masuk di akal perkataanmu. Bagaimana Tuhan sudah membuat negeri ini menjadi melimpah madu dan susunya? Bagaimana mungkin Allah sudah memberikan dan Allah yang membakar? Gak masuk di akal lah kawan. Udahlah, pulanglah. Jauh daripada seperti itu, melintas pun tidak pernah di dalam pikirannya seperti itu. Apa yang ada di pikirannya? Apa kata firman? Itulah membuat dia lolos daripada kutukan Allah sendiri. Haleluya. Bagaimana zaman ini? Maukah orang-orang melakukan seperti itu? Tahun pembebasan sudah datang, pesan sudah datang. Maukah kamu keluar dari sistem ini? Meninggalkan semuanya itu? Udahlah. Wah, kau kan penyesat. Gak perlu aku tahu melakukan apa yang direncanakan Allah. Aku tahu Alkitab dari kejadian sampai Wahyu. Jangan ajari aku. Gak perlu. Tetapi ketika kita membaca 1 Timotius 2 tadi, tidak kunjungkan seorang perempuan mengajar. Ya? Maksudnya bukan seperti itu. Tetapi perempuan mempelai wanita yang mau dibebaskan dari tawanan tersebut, dari perempuan budak menjadi perempuan merdeka, akan tahu, oh iya, demikian firman Tuhan. Aku akan segera bertindak dan berdoa supaya doanya dengarkan oleh Kristus. Seperti itulah Eliezer. Seperti itulah Rivka. Haleluya. Jadi bukan mudah, ya, dan bukan mudah untuk menjadi perempuan yang baik, mempelai wanita yang baik. Harus melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa kita di surga. Hal yang sama juga, seorang memilih perempuan yang gadis cantik, bukan melihat parasnya dan kecantikannya, tetapi harus melihat sikapnya. Apakah matanya liar? Haleluya. Apakah dia perempuan yang baik? Apakah dia taat kepada seorang pemimpinnya, seorang laki-laki, seorang suaminya, ya? Apakah kita taat kepada Kristus? Kalau taat, akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Akulah jalan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Haleluya. Tetapi tandanya bahwa dia adalah seorang kepala dan juru selamat, dia mau mengorbankan tubuhnya, dirinya di kayu salib. Seorang tanda-tanda suami yang baik dan laki-laki yang baik, dia akan mau berkorban demi istri dan juga anak-anaknya. Haleluya. Glory, terpujilah Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sangat sederhana firman Tuhan karena Kristus ada di dalam kesederhanaan dan perkataannya pun sederhana. Tuhan memberkati kita dan biarlah firman-Nya melekat dan tidak akan bisa dipisahkan lagi dari dalam palungan dan dalam hati dan pikiran kita. Amin. Haleluya.